Hari ini kami akan mempresentasikan tentang materi TOS Pro, yaitu topologi, OSI layer, dan protokol. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, nama saya Rivaldo Febrian dan teman saya yaitu. Perkenalkan, nama saya Damian Terus Nadea. Pertama-tama, kami akan menjelaskan apa itu topologi yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Damian. Pengertian topologi. Topologi jaringan adalah cara atau metode untuk menghubungkan antar perangkat seperti komputer, printer, server dalam satu jaringan komputer, yang dimana eh, metode untuk menggabungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Topologi ini menentukan bagaimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lainnya, serta bagaimana perangkat-perangkat tersebut saling terhubung secara fisik maupun logis, yang dimana artinya perangkat tersebut atau komputer-komputer tersebut dapat terhubung secara fisik dengan menggunakan sebuah kabel data, kalau secara logis menggunakan sebuah jaringan. Contoh sederhananya itu, kita dapat membayangkan jaringan komputer seperti jalan raya. Topologi jaringan adalah denah jalannya, di mana apakah jalannya melingkar, lurus, bercabang, atau saling terhubung dari semua arah. Jenis-jenis topologi jaringan ada 5. Yang pertama, topologi bus. Yang kedua, topologi star. Yang ketiga, topologi ring. Yang keempat, topologi mesh. Dan yang kelima, yaitu topologi tree. Yang pertama, yaitu topologi bus. Ciri-ciri dari topologi bus yang pertama, menggunakan satu kabel utama atau yang disebut dengan backbone sebagai jalan utama data. Yang kedua, semua perangkat jaringan komputer maupun printer terhubung ke kabel utama tersebut. Seperti gambar yang ada di sini, berbagai komputer disambungkan oleh satu kabel utama. Topologi bus memiliki kelebihan yang pertama, hemat kabel, yang kedua, instalasi sederhana karena dia menghubungkan satu kabel utama saja. Kekurangan dari topologi bus, yang pertama, jika kabel utama rusak, maka seluruh jaringan akan terganggu. Dan yang kedua, sulit untuk mendeteksi sebuah gangguan. Yang kedua itu topologi star. Topologi star memiliki ciri-ciri semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat, biasanya menggunakan switch atau hub. Kalau switch itu eh, menerima data dan mengirim langsung ke tujuan. Seperti yang ada di sini, jika kita menerima data, kita langsung mengirimkan langsung ke tujuan. Kalau hub, kita menerima data dan kita mengirimkan ke seluruh perangkat. Nah, kelebihannya itu mudah mengelola dan mendeteksi gangguan. Yang kedua, jika satu perangkat rusak, tidak mengganggu lainnya. Seperti yang ada di gambar ini, mudah mengelola dan mendeteksi gangguan. Yang dimana eh, jika ada satu perangkat yang ada di sini rusak, maka perangkat utama dapat mendeteksi kerusakan tersebut. Jika satu perangkat rusak tidak mengganggu lainnya, seperti yang ada di sini, perangkat-perangkat tersebut tidak terhubung satu sama lain, melainkan dihubungkan oleh satu perangkat pusat. Kekurangannya itu, jika perangkat pusat rusak, seluruh jaringan mati. Yang dimana jika perangkat pusat yang dihubungkan perangkat-perangkat lainnya rusak, maka perangkat yang dihubungkan oleh perangkat pusat maka akan mengalami gangguan atau jaringan mati. Butuh banyak kabel. Seperti yang di gambar ini, kabel-kabel yang dihubungkan ke perangkat-perangkat lainnya ini membutuhkan satu kabel ke satu perangkat. Seperti yang ada di sini, perangkat pusat menghubungkan komputer satu, komputer 2, dan komputer lainnya. Jadi dapat butuhkan kabel lebih banyak lagi. Yang ketiga, yaitu topologi ring. Ciri-ciri dari topologi ring yang pertama adalah perangkat saling terhubung yang membentuk sebuah lingkaran. Yang kedua, data mengalir searah ataupun dua arah. Kelebihan dari topologi ring ini tersendiri adalah yang pertama, kinerja stabil jika jaringan itu kecil. Kekurangannya yaitu jika satu perangkat atau sambungan gagal, maka seluruh jaringan akan terganggu. Yang kedua, proses perbaikan cukup rumit. Topologi mesh. Topologi mesh, setiap perangkat terhubung langsung ke semua perangkat lainnya. Yaitu yang dimana kelebihannya itu sangat andal karena ada banyak jalur data alternatif.
Jika satu jalur rusak, data bisa lewat ke jalur lainnya. Seperti yang ada di sini, jika jalur satu ini rusak, maka jalur yang lainnya dapat terhubung dapat dihubungkan dengan jika satu jalur rusak, yang ini jalurnya rusak, data bisa lewat menggunakan jalur lainnya, menggunakan jalur yang ada di sini. Dan kekurangannya itu biaya tinggi dan instalasi rumit karena banyak kabel, seperti yang di sini. Eh, Membutuhkan banyak kabel untuk menghubungkan perangkat-perangkat lainnya agar dapat ketika satu jaringan yang rusak bisa menggunakan kabel lainnya. Yang kelima yaitu adalah topologi tree. Ciri-ciri dari topologi tree ini tersendiri yaitu yang pertama, kombinasi dari topologi star dan bus yang terdiri dari node induk, pusat, ataupun node anak. Seperti gambar yang ada di sini, dia berbentuk seperti pohon. Kelebihan dari topologi tree ini yaitu cocok untuk jaringan besar dan bertingkat. Dan kekurangannya yaitu jika jalur pusat rusak, bagian cabang bisa terganggu karena dia membentuk seperti pohon. Jika salah satu bagian pusat rusak, maka cabangnya juga bisa akan terganggu. Ah, jadi dari kelima bagian tersebut memiliki perbandingan. Seperti yang ada di sini, bus, start, ring, mesh, dan tree. Itu di sini kabel sedikit itu eh, bus ada dua memiliki keunggulan. Yang pertama itu bus dan ring. Biaya rendah itu keunggulan dari bus dan ring. Jika baru mudah mudah diperluas itu ada start dan tree. Tahan gangguan itu ada start dan mesh. Jadi kesimpulan dari topologi ini ialah topologi sangat penting dalam perancangan dan pengelolaan jaringan komputer. Setiap jenis topologi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung pada kebutuhan, skala jaringan, dan biaya yang tersedia. Pemilihan topologi yang tepat akan membantu meningkatkan efisiensi, komunikasi data, kemudahan perawatan, dan keandalan jaringan secara keseluruhan. Oscillator. Oscillator akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Damian. Oscillator. Pengertian oscillator. Oscillator adalah model konseptual yang menjelaskan bagaimana data dikirim dan diterima melalui jaringan komputer dalam 7 lapisan berbeda. Model ini dibuat oleh ISO, International Organization for Standardization, untuk standarisasi komunikasi antar perangkat dari berbagai vendor. Yang dimana tujuannya itu yang pertama menstandarisasi cara perangkat jaringan berkomunikasi, yang kedua itu mempermudah pemahaman proses komunikasi data, yang ketiga membantu troubleshooting atau pemecahan masalah jaringan. Tujuan dari lapisan oscillator yang pertama physical layer atau lapisan fisik. Yang kedua data link layer yaitu lapisan data link. Yang ketiga network layer atau lapisan jaringan. Yang keempat transport layer atau lapisan transport. Yang kelima session layer yaitu lapisan sesi. Yang keenam presentation layer yaitu lapisan presentasi. Yang ketujuh application layer yaitu lapisan aplikasi. Tujuan lapisan oscillator yaitu pertama physical layer, lapisan fisik. Fungsinya ialah mengatur transmisi data secara fisik melalui media seperti kabel atau sinyal radio. Contohnya seperti internet, USB, Bluetooth maupun Wi-Fi. Data link layer atau lapisan data link. Fungsinya ialah menyediakan komunikasi antar dua perangkat yang terhubung langsung, mengatur MAC address, dan deteksi error. Contoh dari data link layer ini ialah Internet, PPP, atau ARP. Yang ketiga, network layer
atau lapisan jaringan. Fungsi dari network layer ialah menentukan alamat dan jalur pengiriman paket data antar jaringan. Contoh dari network layer ialah IP, ICMP, IPsec, YouTube plus 2. Yang keempat itu transport layer atau lapisan transport. Fungsinya itu untuk mengatur keadaan pengiriman data, memastikan data dikirim secara lengkap dan urut. Contohnya itu TCP dan UDP. Yang kelima itu presentation layer, lapisan presentasi. Fungsinya itu untuk mengatur format data agar bisa dipahami oleh sistem penerima, atau kompresi, inskripsi, konversi format. Contohnya itu SSL atau TLS, JPG, MPG. Yang ke-6 itu application layer, lapisan aplikasi, yang dimana fungsinya itu untuk menyediakan layanan jaringan untuk aplikasi pengguna. Contohnya itu HTTP, FTP, SMTP, dan DNS. Yang ketujuh itu ilustrasi proses komunikasi. Diagram menampilkan alur data melalui ketujuh lapisan OSI dari pengirim ke penerima. Jadi kesimpulannya itu OSI layer membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan agar lebih mudah dipahami, dianalisis, dan dikelola. Setiap lapisan punya fungsi spesifik dan saling bekerja sama untuk memastikan data dikirim dan diterima dengan benar. Yang ketiga yaitu protokol. Protokol adalah ibarat aturan dalam percakapan. Kalau dua orang ngobrol tapi bahasanya beda, mereka nggak akan saling paham. Nah, protokol membantu semua perangkat di jaringan untuk ngobrol dengan bahasa yang sama. Fungsi dari protokol itu sendiri, yang pertama menentukan bagaimana koneksi dibangun dan dihentikan. Yang kedua, mengatur format dan struktur data. Yang ketiga, menjamin keakuratan dan kecepatan transmisi data. Dan yang keempat, menyediakan keamanan dan enkripsi jika diperlukan. Jenis-jenis protokol jaringan berikut adalah beberapa protokol yang penting yang sering digunakan dalam jaringan komputer. Yang pertama yaitu HTTP, yaitu Hypertext Transfer Protocol, yang digunakan untuk mengakses halaman web. Contoh membuka situs seperti www.google.com. Yang kedua, HTTPS atau HTTP Secure. Yang versi aman dari HTTP menggunakan enkripsi TLS atau SSL dan digunakan saat kamu login, transaksi online, dan lain-lain. Yang ketiga, VTP, yaitu File Transfer Protocol, yaitu untuk transfer file antar komputer melalui jaringan. Contoh, upload file ke server web. Hubungan protokol dengan OSI layer. Seperti yang ada di sini, hubungan protokol dan OSI layer beserta fungsinya. Protokol adalah aturan atau standar komunikasi yang dimana setiap layer OSI punya protokol yang bekerja di levelnya masing-masing. Protokol di satu layer berinteraksi dengan layer di atas dan di bawahnya untuk memastikan database dikirim dan diterima dengan benar. Jadi kesimpulannya itu protokol jaringan sangat penting karena memastikan perangkat dalam jaringan bisa berbicara dengan cara yang sama. Tanpa protokol, tidak akan ada komunikasi data yang bisa berjalan dengan baik di internet maupun jaringan lokal. Oke, sekian dari presentasi kami tentang topologi, OSI layer, dan protokol. Kami ucapkan terima kasih.